Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan bernyanyi dari nyanyian nomor 40 ayat 1 dan ayat 3. Hai umat yang percaya, bersorak-sorailah, Rajamu sudah tiba membawa bahagia. Walau tidak gencar, berita lawatannya, yang jahat dilenyapkan oleh kuasanya. Hai penguasa dunia, taati titahnya. Dialah juru selamat dan raja yang bakal. Jika engkau tegar menolak perintahnya, tak dapat kau hindarkan amarah murkanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 3 Desember 2021, diambil dari kitab Nabi Zakaria pasal yang kedua ayat yang ke-13. Demikianlah bunyinya: Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Tuhan yang memanggil. 70 tahun lamanya orang Yehuda dan orang Israel dalam pembuangan di Babilonia disebabkan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka jatuh kepada penyembahan berhala, dan para raja-rajanya, pemimpinnya, menentang kehendak Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam pemerintahan mereka. Oleh sebab itu, bangsa Yehuda dan juga bangsa Israel dibiarkan Tuhan terbuang ke Babilonia, di negara yang asing, di tempat yang jauh dari tanah pusaka mereka, tanah Israel, dan jauh dari bait Allah sebagai tempat pusat spiritual mereka, atau pusat penyembahan mereka, atau pusat pertemuan mereka bersama untuk memuji, memuliakan Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tetapi Tuhan di tengah-tengah keberadaan bangsa Israel yang telah terbuang selama 70 tahun, Tuhan kembali hendak membawa mereka kembali ke Yerusalem, kembali membangun bait Allah yang telah hancur. Oleh sebab itu, melalui Raja Kores yang menguasai kerajaan Babilonia pada saat itu, menyuruh orang-orang Yehuda, orang-orang Israel, untuk kembali ke tanah Kanaan, tanah Israel, tanah Yerusalem, tempat asal mereka,
dan mereka disatukan di Yerusalem, di tempat tanah pusaka mereka. Siapakah sesungguhnya aktor atau yang menjadi penentu sebetulnya kepulangan mereka ke Yerusalem? Kalau memang dari sejarah perjalanan Israel, kesaksian dari Alkitab Perjanjian Lama, Raja Kores lah yang boleh dikatakan sebagai pahlawan untuk menyelamatkan dan mengembalikan bangsa Yehuda, bangsa Israel kembali ke tanah pusaka mereka. Tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang memanggil dan Tuhanlah yang membawa mereka kembali, dan Raja Kores adalah merupakan tangan atau boleh kita katakan perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa mereka kembali ke Yerusalem, ke kota Sion yang indah yang mereka nanti-nantikan atau mereka impi-impikan. Di tengah-tengah pemanggilan kembali bangsa itu ke tanah Yerusalem melalui suara atau seruan dari Nabi Zakaria, supaya mereka di tengah-tengah mengikuti seruan atau panggilan Tuhan, supaya mereka senantiasa berdiam diri di hadapan Tuhan di dalam kerendahan hati. Dan panggilan untuk kembali ke Yerusalem itu adalah karena anugerah pengasihan yang daripada Tuhan. Bukan karena kebaikan bangsa itu, bukan karena kekuatan bangsa itu, bukan karena kehebatan para nabi-nabi atau bahkan Raja Kores yang merupakan sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Tetapi itu adalah semua kehendak Tuhan, kehendak kasih Tuhan. Apa yang mau direfleksikan nats ini ke tengah-tengah kita? Kita juga dipanggil Tuhan untuk senantiasa datang ke hadapan Tuhan di dalam kerendahan hati, dan kita boleh melewati masa-masa pandemi ini, masa-masa sulit ini, pergumulan kehidupan kita dalam kenyataan hidup kita. Kita boleh hingga saat ini boleh memasuki tahun baru gerejani, memasuki Advent yang pertama, dan kita akan memasuki Advent yang kedua. Itu semua adalah karena anugerah pengasihan Tuhan. Dan pada saat ini kita dalam minggu-minggu Advent, dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali ke dunia ini, untuk membawa kita orang-orang yang percaya kepadanya, yang telah Dia tebus melalui tubuh dan darahnya dan nyawanya. Kita juga merayakan perayaan Natal, memperingati hari kelahirannya, kedatangannya ke tengah-tengah dunia ini sebagai terang menerangi dunia yang gelap ini, membawa kita kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang lepas dari berbagai tantangan dan kesulitan. Inilah yang mau disuarakan firman ini, supaya di tengah-tengah iman percaya kita dan pengakuan kita akan kasih Tuhan yang melindungi kita dari awal tahun 2021 ini, dan kita telah memasuki bulan Desember yang akan mengakhiri tahun 2021 ini, dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2020. Ini adalah semua karena kasih anugerah Tuhan. Marilah kita senantiasa berdiam diri, merendahkan diri, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan senantiasa bergantung kepada Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkau telah memanggil kami dari kegelapan kepada terang melalui firman-Mu, melalui pekerja-pekerja para penginjil yang datang dari Jerman, dari Belanda, dari Eropa, mengabdikan dirinya menyampaikan anugerah pengasihan-Mu, yaitu berita kesukaan akan kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan kami bersyukur pada saat ini kami telah Engkau panggil menjadi hamba-Mu, menjadi bangsa-Mu, menjadi orang yang percaya kepadamu, memperoleh keselamatan dan kehidupan dan terang cahaya yang daripada-Mu. Kami juga merasakan betapa besar kasih Tuhan melindungi menyertai kami melewat hari-hari yang lalu hingga saat ini. Kami senantiasa menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas gereja-Mu dimanapun berada di tengah-tengah dunia ini, para majelisnya dan jemaatnya, seluruh pemimpin-pemimpin negara dan bangsa kami, juga pemimpin-pemimpin negara. Kiranya Tuhan memberikan kuat kuasa terang, senantiasa menciptakan damai sejahtera yang daripada-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, dan kuduskan kami senantiasa di dalam pengasihan-Mu melalui tubuh dan darah-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.